Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi. Sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkan dan menurunkan rahmat dan barakahnya serta hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada episode yang lalu kita berhenti pada titik ini, yaitu di sejarah Adam masih di surga. Dan kita ingin menentukan berapa bobot atau tinggi daripada nenek moyang kita Adam. Pada halaman-halaman yang lalu telah kita ketahui dari keterangan ayat-ayat Al-Quran bahwa generasi sesudah generasi kita ini jauh lebih baik daripada generasi yang ada sekarang. Ini berarti telah sampai kepada tujuan penyaringan umat manusia atau hasil yang dikehendaki, dan telah sampai penyesuaian manusia dengan keadaan dan lingkungannya, atau dengan kata lain yang biasa dipakai dalam istilah para ilmuwan, yaitu sudah sampai adaptasi dengan bumi. Kalau kita kembali kepada keterangan setiap pemusnahan generasi, bahwa pada generasi sesudahnya manusia itu lebih kecil dari sebelumnya. Berarti generasi sesudah kita akan lebih kecil pula ukurannya atau bobot tubuhnya dari ukuran tubuh manusia yang ada sekarang. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak diberitahu ukuran yang pasti. Berapa besarnya atau bobotnya orang-orang yang sebelum kita, dan berapa pula kecilnya orang-orang yang sesudah kita. Akan tetapi Allah sudah berfirman bahwa pelajaran bagi orang yang berakal. Karena Al-Quran telah memberikan aba-aba sebagai pedoman, maka akallah yang akan meneruskan selanjutnya aba-aba tersebut. Mari kita perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalam minal ladzi khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya menurunkan kami kepada kamu ayat-ayat yang menjelaskan dan contoh-contoh daripada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat yang menjelaskan alhamdulillah telah kita ungkapkan maksudnya
pada halaman-halaman yang lalu. Dan kalimat selanjutnya, di dalam ayat ini, dan contoh-contoh daripada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Ayat ini langsung ditujukan kepada kita dengan kata kamu, bukan mereka, sebagai tempat tumpuan berbicara. Jadi berarti contoh-contoh daripada orang-orang yang telah musnah langsung sebelum generasi kita, ukuran dan bentuk orang-orangnya termasuk diturunkan kepada kita atau di zaman kita ini. Ukuran normal umat manusia generasi ini tentu kita sudah sama mengetahui, yaitu bervariasi antara 150 cm sampai 180 dan 200 cm. Apabila ada ukuran manusia di luar ukuran tersebut, yaitu di bawah 150 cm dan di atas 200 cm, itu tergolong kepada pertumbuhan yang tidak normal. Keadaan tubuhnya tidak akan seimbang, baik yang terlalu pendek maupun yang terlalu tinggi. Mungkin juga bentuk dan juga mungkin kesehatannya. Akan tetapi pada generasi kita ini pernah kita temui keadaan tubuh yang seimbang, baik yang terlalu kecil maupun yang terlalu tinggi. Mereka dapat bergerak leluasa, sehat, rohani dan jasmani. Inilah contoh-contoh daripada orang-orang yang terdahulu yang jauh lebih besar daripada kita sekarang ini. Salah satu di antaranya pernah masuk di media persurat kabaran dan majalah Indonesia sekitar tahun 1986 bahwa pernah lahir di Indonesia, kurung di Sumatera Barat, seorang bayi laki-laki setelah dewasa mencapai tinggi lebih kurang 270 cm. Dan pernah pula lahir seorang bayi perempuan di daratan Cina setelah dewasa mencapai tinggi 285 cm. Dan di daratan Eropa, kurung Prancis, pernah lahir seorang bayi laki-laki setelah dewasa mencapai tinggi lebih kurang 300 cm. Mereka mempunyai keadaan tubuh yang sehat dan seimbang. Mereka mempunyai keadaan tubuh yang sehat dan seimbang. Itulah contoh-contoh manusia-manusia yang musnah langsung sebelum kita. Pada generasi kita ini pernah pula ditemui manusia terkecil di dunia. Berita tersebut juga seiring dengan tahun-tahun manusia tertinggi tersebut, yaitu pernah lahir di Indonesia, kurung Irian Jaya, yang sekarang Papua. Seorang bayi laki-laki setelah dewasa dan mencapai tua, tingginya hanya mencapai 50 cm, dengan bentuk tubuh yang seimbang, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut rumus yang telah kita temui bahwa generasi umat manusia sesudah kita ini ukurannya akan lebih kecil daripada kita ukuran normal sekarang. Menurut pandangan dari buku ini, manusia terkecil di dunia inilah contoh ukuran manusia pada generasi sesudah kita.
yang telah sesuai ukuran manusianya dengan bumi yang ditempati, yang kita tempati ini, atau sudah sampai adaptasinya dengan bumi yang kita tempati ini, atau tidak akan mengecil lagi. Itulah dia ukuran asli penduduk bumi. Sekarang kalau kita ingin mengetahui ukuran tinggi penduduk planet Jupiter atau planet surga, kita harus mengetahui perbandingan ukuran antara planet Jupiter dan planet bumi. Menurut keterangan dari ilmu fisika dan geografi, namun yang umum, setiap buku berpendapat bahwa planet bumi ukuran garis tengahnya 12.800 km. Dan ukuran garis tengah planet Jupiter 140.000 km. Jadi planet bumi dan planet Jupiter berbanding 1 dengan 11. Berarti penduduknya juga akan berbanding 1 dengan 11. Maka ukuran tinggi penduduk planet Jupiter akan mencapai 11 kali 50 cm. Sama dengan 550 cm atau 5 meter setengah. Demikianlah ukuran tinggi penduduk planet Jupiter atau planet surga melalui rumus yang kita temui. Sedangkan Adam alaihissalam adalah salah satu dari penduduk Jupiter atau planet surga yang dihijrahkan ke planet bumi ini. Berarti nenek moyang kita Adam alaihissalam seorang yang besar tubuh bagai raksasa. Walaupun saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita ketahui ukuran tinggi daripada nenek moyang kita Adam alaihissalam, yaitu seorang daripada penduduk planet surga, kita dapatkan dari pengertian ayat-ayat Al-Quran pada halaman-halaman di muka dalam buku ini. Maka tidaklah ada pengetahuan bagi kita akan semua ini melainkan petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mungkin di antara kita masih merasa belum puas atau masih ada yang belum jelas akan riwayat Adam ini. Maka oleh sebab itulah Allah menurunkan ayat-ayat seperti disampaikannya pada surat 39 ayat 23. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Kitab yang serupa lagi didua-duai, maksudnya berulang-ulang. Setiap riwayat disampaikan Allah. Di dalam Al-Quran selalu berulang kali untuk lebih memperjelas. Maka untuk lebih memperjelas, riwayat nenek moyang kita Adam disampaikan juga berulang-ulang pada ayat-ayat yang lain seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu illa adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Yang artinya, dan sesungguhnya menciptakan kami kamu, kemudian membentuk kami rupa kamu. Kemudian berfirman kami kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, tidak termasuk dari orang-orang yang bersujud. Di ayat ini diceritakan, sesungguhnya menciptakan kami kamu.
sebelumnya belum diciptakan. Kemudian membentuk rupa kamu. Kemudian berfirman kami kepada malaikat. Nah, ini berarti sewaktu berfirman kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, bentuk atau keadaan Adam di surga belum seperti keadaan kita sekarang ini. Setelah sampainya di bumi, baru dilanjutkan fa'ahsana suwarakum. Lalu membaguskan rupa kamu. Juga dengan hak atau hukum, yaitu hukum alam. Pada ayat yang lalu telah kita ketahui bahwa makhluk yang suka bertumpah-tumpahan darah dan berbuat binasa sudah hidup berkembang biak. Pada waktu itu dalam keadaan masih bodoh-bodoh karena mereka belum diberi pelajaran atau ilmu pengetahuan. Jadi akal dan pikiran mereka belum berkembang. Itulah yang dimaksud firman Allah, menciptakan kamu, kemudian membentuk rupa kamu. Berarti waktu sesudah diciptakan belum berbentuk manusia. Entah berbentuk apa, kita belum tahu. Kemudian dibentuk rupa manusia. Nah, pada waktu itulah diperintahkan para malaikat bersujud kepada Adam sebelum diturunkan ke bumi yang kita tempati sekarang ini. Demikianlah lebih kurang yang dapat kita sampaikan. Waktu jugalah yang memisahkan kita. Kita teruskan di episode yang akan datang. Jika ada yang belum mengerti di antara kita, tanyakanlah di kolom komentar atau langsung WA pada saya. Saya akan menjawabnya dengan segala senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.